Sehat. Ya, hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam sekolah minggu kita. Sekarang anak-anak yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Dikepak-kepakkan Tanganku. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, yuk kita mau doa dulu dalam sekolah minggu ini, ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan pada kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami mau beribadah, datang kepadamu memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kebahagiaan yang Engkau berikan bagi keluarga kami. Kami akan melanjutkan puji-pujian pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak tahu kan? Tuhan mengasihi kita semua, mengasihi Lose, mengasihi anak-anak semua. Tuhan mengasihi kita setinggi-tinggi langit, sedalam-dalam lautan. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Yuk kita mau menyanyikan dengan semangat lagu Setinggi-tingginya Langit. Yesus.
dicinta oleh Tuhan. Karena itu kita juga harus cinta kepada Tuhan. Sedalam-dalamnya kita cinta kepada Tuhan. Kita berikan hati kita kepada Tuhan sehingga kita akan bersinar seperti kasih Tuhan kepada kita. Yuk sekarang anak-anak kita akan bernyanyi bersama-sama Dalamnya Hatiku. Inggrisnya Aku Cinta Yesus. Ada yang tahu? Wah, semua tahu ya. Betul, I love Jesus. Kalau pakai bahasa Jawa, ada yang bisa? Ya, aku tresno Yesus. Yuk, sekarang semuanya bangun, bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus dalam 3 bahasa ya. Ayo. Dalam
Alkitab ditulis bahwa Tuhan Yesus amat sayang pada kita semua, baik yang dewasa, yang anak-anak, yang opa-oma, semua orang. Yuk kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami semua sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk kita sama-sama membuka firman Tuhan kita yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalian siapkan Alkitabnya ya. Kita mau baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Tahukah Anda apakah keperluan terbesar manusia? Keperluan terbesar manusia adalah bernafas. Kita semua pasti setuju bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa bernafas. Kerohanian kita pun juga demikian. Jangankan bertumbuh, bertahan saja tidak akan bisa tanpa adanya doa. Berdoa bukan hanya sebatas meminta-minta kepada Allah. Berdoa adalah menghirup Allah masuk ke dalam roh manusia. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa manusia memiliki 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah bagian paling luar yang dapat dilihat dan disentuh. Jiwa adalah bagian di dalam batin manusia untuk berpikir, merasakan, dan memilih. Lalu bagian yang paling dalam dan tersembunyi dari manusia adalah roh. Melalui roh ini, manusia dapat berkontak dengan Allah dan menerima Allah. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah roh. Karena itu dia bisa masuk ke dalam roh manusia. Sama seperti ketika bernafas, manusia menghirup oksigen ke dalam tubuhnya. Berdoa pun demikian, yaitu menghirup Allah. Karena itu, manusia tidak dapat berdoa seminggu sekali atau sebulan sekali. Jika demikian, manusia akan jauh dari Allah. Apa maksudnya jauh dari Allah? Ini berarti manusia tidak mendapatkan Allah, dan Allah tidak mendapatkan manusia. Satu-satunya jalan bagi manusia untuk mendapatkan Allah dan membiarkan Allah mendapatkan manusia adalah berdoa. Efesus pasal 6 ayat 18 mengatakan, "Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh." Hanya dengan berdoalah manusia bisa hidup dan bertumbuh dalam penghidupan rohaninya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Lause mau ngajak kita semua untuk belajar berdoa. Tadi kita sudah menyaksikan video singkat apa doa itu. Doa itu diibaratkan sebagai nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita untuk hidup butuh nafas, untuk kerohanian kita juga kita butuh doa. Ada nggak anak-anak yang bernapasnya sekali sehari? Nggak ada. Ada nggak yang bernapasnya seminggu sekali? Lebih-lebih tidak ada. Sebulan sekali? Pasti tidak ada dong. Setiap saat kita butuh napas. Karena itu kita juga setiap saat butuh berdoa. Bukan berarti sepanjang hari kita berdoa, tetapi kita seharusnya punya waktu-waktu khusus untuk berdoa. Siapa di antara anak-anak semua yang tekun berdoa? Setiap hari berdoa? Doanya kapan? Waktu mau makan? Bagus sekali. Waktu mau tidur? Bagus sekali. Bangun tidur? Betul sekali. Tetapi bagaimana ya sikap kita berdoa? Waktu kita mau makan, apa kita doanya buru-buru? Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini, amin. Itu namanya bukan berdoa, itu kelaparan.
Karena itu kita berdoanya harus dengan sikap yang hormat kepada Tuhan ya anak-anak. Kita bersyukur untuk makanan kita kepada Tuhan, lalu kita menyantapnya dengan penuh sukacita. Begitu juga waktu kita mau tidur, kita bilang, Tuhan Yesus, aku mau tidur. Amin. Itu namanya bukan berdoa. Itu orang yang sudah ngantuk. Lalu gimana caranya kita berdoa? Kita berbicara kepada Tuhan dengan sikap dan suara yang sopan, tidak terburu-buru, juga tidak bertele-tele, tetapi dengan penuh hormat kita berbicara kepada Tuhan. Berdoa itu butuh hati yang bersungguh-sungguh mengucapkannya. Hati yang sungguh-sungguh menghargai dan menghormati hadirat Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan hadir bersama kita mendengarkan doa kita. Karena itu berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, disebutkan sebuah kisah tentang seorang hakim yang tidak benar. Kenapa dia dikatakan tidak benar? Karena dia tidak takut akan Allah. Dia tidak takut Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Lalu dia juga tidak menghormati orang lain. Anak-anak bisa bayangkan, dia tidak menghargai, tidak takut Tuhan dan tidak menghormati orang lain. Berarti hidupnya sembarangan. Dia melakukan apa saja yang menurut dia benar, bukan menurut Tuhan benar. Bisa dikatakan dia seorang hakim yang jahat atau hakim yang lalim, hakim yang seenaknya sendiri. Nah, suatu kali hakim ini kedatangan seorang tamu untuk dibela haknya. Karena memang tugas seorang hakim adalah membela seseorang ketika dia ada persoalan atau ada perkara yang dihadapinya. Tamu yang ditemuinya kali itu adalah seorang janda yang miskin. Ibu janda waktu itu adalah seorang yang lemah, tidak punya apa-apa. Sedangkan hakim ini menuntut daripada tamunya ketika mau dibela haknya harus membayar dia dengan sejumlah uang yang besar. Karena itu bagi si hakim, ibu janda ini tidak membawa keuntungan sama sekali buat dirinya. Maka ditolak permintaan ibu janda tadi. Apakah ibu itu menyerah? Tidak adik-adik. Besoknya dia datang lagi, ditolak lagi. Besoknya dia datang lagi, ditolak lagi, datang lagi. Tolonglah Pak Hakim, belalah hakku terhadap lawanku. Tolong aku supaya aku bisa menang terhadap lawanku. Memang waktu itu perkaranya itu perkara yang perlu dibela oleh Bapak Hakim. Akhirnya Bapak Hakim yang jahat itu pikir-pikir, aku tuh daripada didatangin terus sama ibu itu, dia itu merepotkan aku, baiklah aku akan bela haknya. Daripada kemudian nanti dia datang dan menyerang aku, lebih menyusahkan aku dan keluargaku. Akhirnya ibu janda itu mendapat pembelaan dari Bapak Hakim yang jahat tadi. Nah anak-anak, lalu apa hubungannya dengan kehidupan berdoa kita? Tuhan Yesus selalu berkata di ayat selanjutnya, coba camkan itu, dengar baik-baik apa yang dikatakan Bapak Hakim tadi. Hakim tadi berkata, daripada aku direpotin sama ibu itu dan dia suatu ketika akan datang menyerang aku, baiklah aku membela dia. Dia menolong ibu itu walaupun tidak ikhlas anak-anak. Nah, kemudian Tuhan membandingkan hakim yang jahat itu dengan Allah yang penuh kasih dan sangat mempedulikan kita anak-anaknya. Kalau hakim yang jahat itu saja mau membela ibu janda yang miskin dan tidak punya apa-apa itu, apalagi Tuhan Allah kita yang penuh kasih, sangat mempedulikan dan memperhatikan kita anak-anaknya. Tuhan Allah pasti akan segera menolong kita dan bahkan memberikan kita yang terbaik atas apa yang kita mohonkan melalui doa-doa kita. Yang terbaik loh adik-adik, yang terbaik di mata Tuhan, bukan di mata kita. Karena kadang-kadang yang terbaik menurut kita itu belum tentu bagi Tuhan yang terbaik. Tapi kalau yang terbaik bagi Tuhan, itu sudah pasti yang terbaik untuk adik-adik dan juga Lause. Karena itu mari kita belajar seperti ibu janda tadi. Belajar apa?
belajar sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, bukan kepada Bapak Hakim ya. Belajar tekun dan terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dan tekun. Tekun itu berarti bukan cuma sekali-sekali, tapi terus-menerus dalam hidup kita. Terus-menerus dalam hidup kita, kita butuh doa. Kita butuh berbicara dengan Tuhan. Kita butuh berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar dari kecil untuk punya kehidupan doa yang baik di hadapan Tuhan. Dari kecil kita tekun berdoa, sampai kita besar, sampai kita tua, kita tekun berdoa di hadapan Tuhan. Lalu apa saja yang kita doakan? Selain kita makan, minum, tidur, istirahat, dan bangun pagi, kita juga butuh berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Doakan juga pemimpin-pemimpin bangsa kita ya anak-anak. Juga jangan lupa berdoa untuk guru-guru kamu di sekolah dan lause-lause kamu di sekolah minggu. Jangan lupa berdoa untuk papa dan mama, juga saudara-saudara kamu. Dan ingat, juga berdoa untuk teman-teman kamu. Alangkah baiknya kalau kamu berdoa dan kemudian bertanya kepada teman yang akan kamu doakan. Hari ini aku akan berdoa untuk kamu. Misalnya lewat WA. Apa yang bisa aku doakan untuk kamu ya? Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam berdoa dan tekun di dalam berdoa. Anak-anak mau? Langsung mau punya kehidupan yang berdoa yang sungguh-sungguh dan tekun, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berarti dan diberkati Tuhan setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami anak-anak-Mu untuk punya kehidupan berdoa yang sungguh-sungguh dan tekun di hadapan Tuhan. Kami rindu supaya kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Kami rindu supaya kami bertumbuh juga di dalam iman dan doa-doa kami. Karena itu tolong kami Tuhan, berikan kami ketekunan di dalam berdoa. Kami mau berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara ini supaya semakin hari semakin membaik, sehingga kami bisa kembali bersekolah dan juga bersekolah minggu di gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah orang tua setiap anak-anak-Mu supaya mereka juga ada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu semua yang sudah ikut sekolah minggu hari ini, supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang pandai dan cinta kepada Tuhan, selalu punya masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat bintang doa seperti ini. Di dalam lipatan ini, adik-adik bisa menuliskan pokok-pokok doa adik-adik sekalian. Nah, setiap hari kita membuat satu bintang doa dan kita taruh di dalam buku kita, atau bisa juga kita tempelkan di pintu kamar kita supaya kita ingat untuk berdoa. Yuk kita buat bintangnya. Lause memiliki kertas yang warna biru muda seperti ini. Kalian boleh memilih warna kesukaan kalian ya. Pertama kita lipat dua kertasnya seperti ini. Lalu kita lipat dua lagi. Nah, rapi ya ikat lipatannya adik-adik.
itu kita akan menggabungkan sisi yang sebelah sini dan sebelah sini ya. Kita akan buat segitiga yang seperti ini teman-teman. Nah, bisa kan kalian membuatnya segitiga sama kaki. Lalu setelah itu kita akan melipat sisi sebelah ini ke tengah, pas di garis tengah. Kita akan lipat lagi sisi sebelah ini ke tengah seperti ini. Sebelah sini kita taruh di sini ya, kita lipat seperti ini. Oke, kita rapikan lipatannya dan kita buka. Dan juga yang di sebelah sini kita lipat sini. Lalu kita rapikan. Membuat lipatan seperti ini. Oke, ini kalian bisa lipat garis yang ini keluar. Jadi yang ini pertama ke dalam, lalu yang ini kita lipat keluar sesuai dengan garisnya. Nah, jadilah dia seperti ini. Dengan sisi sebelah sini adik-adik, kita lipat dulu seperti ini, lalu ini pas lipatannya ini kita lipat keluar ya. Nah, seperti ini. Begitu juga kita lakukan dengan sisi di belakang. Nah, setelah semuanya menjadi simetris seperti ini, kita coba lihat di bagian bawahnya, lalu kita tarik keluar ya adik-adik, seperti ini, untuk membuat bintangnya. Jadi bagus seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa menghias, kasih matanya yang gede ya.
Selanjutnya, jangan lupa tulis pokok doa kalian. Berdoa misalnya, doa buat papa dan mama. Satukan kembali dan kalian bisa tempel di pintu kamar kalian. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.